Ayo berikan tepuk tangan Anda, berikan semangat Anda, berikan teriakan Anda untuk Indonesia. Mari kita bersama-sama Dan berdoa terlebih dahulu dan juga melakukan tim talk sebelum memulai jalannya pertandingan di malam hari ini. Hernando Ari Sutaryadi, kiper atas Persebaya Surabaya, tetap menjadi andalan di bawah Misar. Kemampuannya tentunya dengan jam terbang yang dimiliki sangat dibutuhkan oleh Indonesia di laga malam hari ini. Sementara kita lihat bagaimana kiper dari Thailand itu Siriwat, dan juga walaupun lebih banyak pendukung dari Thailand sebagai tuan rumah, tapi para pendukung Indonesia selalu hadir memberikan dukungannya, memberikan supportnya untuk mendampingi perjuangan dari tim Garuda Muda. Ya, betul sekali ya. Mulai dari fase grup ya, ketika lawan Malaysia dan juga lawan Timor Leste. Inilah dia kick off pertandingan di babak yang pertama. Thailand dengan jersey biru berada di sebelah kanan, sementara Indonesia dengan jersey merah berada di sebelah kiri. Pressing tinggi langsung dilakukan. Ya, Anda lihat bagaimana dari Frankie Misa langsung memberikan sebuah tekanannya, dan sebuah start tampaknya Indonesia. Garuda Muda mencoba untuk melakukan high, mungkin adalah defensive line ya. Itu perlu mereka lakukan untuk menyulitkan para pemain Thailand agar bisa membangun serangan dengan rapi. Jadi ketika memberikan pressure di ruang pertahanan Thailand, itu yang akan meminimalisir ruang gerak mereka. Lebar ke dalam kali ini dilakukan, diberikan saja bola ke depan. Sementara terjadi duel, diambil saja kali ini yang permainan dari Arkan. Arkan berikan kepada Frankie Misa. Oh, sebuah bola yang coba direbut kembali. Pindahkan bola ke belakang. Saat ini bola dikuasai tadi oleh Ferrari. Hernando Ari Sutaryadi melambungkan bola ke tengah. Terjadi duel di lapangan tengah, coba dikejarkan oleh Beckham Putra. Berduel dia dengan Pantamit, dan tak bagi bola gagal lapangan permainan. Ini dia Beckham Putra tadi berduel dengan Pantamit. Masih para pemain dari Garuda Muda. Dewi Wangga kali ini menguasai bola. Alfiandra Dewangga, long ball saja, mencari di mana posisi yang dimiliki oleh Sananta. Apakah ada sebuah pelanggaran? Oh, ternyata Sananta dianggap melakukan pelanggaran. Ya, first long ball ya, kita lihat langsung diberikan kepada Sananta karena dia sudah mencari ruang tadi. Tapi kita perlu melihat lagi nanti ya, apakah memang ada pelanggaran tadi Sananta. Ya, Tanison tadi memberikan bola, sementara duel yang kembali terjadi. Bisa diambil oleh Beckham Putra. Langsung kali ini Robbie Darwis memberikan bola. Sulit kita saksikan Song Chai tadi melakukan pressing yang begitu tinggi. Ini adalah sementara Robbie Darwis yang main akhirnya setelah mengganti peran Bagas Kava yang mengalami cedera di pemanasan tadi. Ya, dan Robbie Darwis juga adalah pemain yang punya visi ya. Ya, sementara bukan sebuah pelanggaran. Berhasil kembali dikuasai. Kali ini serangan coba dibangun kembali oleh Cukit. Cukit menguasai bola, pindahkan lagi bola sebelah kanan, diganggu saja tadi oleh Haikal. Sangat baik bagaimana transisi yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Berpindah bola kali ini, mencoba menekan melalui Tanison. Oh, Dewangga kembali, berhasil pada Beckham Putra. Sayang sekali ada sebuah pelanggaran dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Ya, ada pressure ya ke Beckham Putra sehingga menyulitkan dia untuk mengontrol bola, tapi justru dia tadi menekel pemain dari Thailand yang sebetulnya sudah menguasai bola. Nah, itu dia, kita lihat tackle dari belakang kepada Kasidit ya. Iya, ini dia Beckham Putra, pemain didikan dari SSB Sasko di Bandung yang akhirnya pindah ke Uni dan sekarang menjadi andalan di Persib Bandung. Dan sebuah tendangan kali ini akan coba dilakukan oleh pemain dari Thailand melalui kapten mereka. Terlihat bagaimana kali ini Song Chai yang melakukan tendangan dari jarak jauh. Dia pindahkan bola ke sebelah kanan, melihat posisi yang kosong kali ini. Oh, bahaya pemirsa, hampir saja. Beruntung tadi masih ada Ferrari yang berduel untuk menjaga posisi yang dimiliki oleh Kitty Chai. Cukup baik ya tadi umpan silang yang masuk ke dalam kotak penalti. Yaidi memberikan umpan silang tersebut. Ini dia, kita lihat di angkat. Ternyata memang sudah offside. Pemain-pemain dari itu Kritsada tadi tampaknya ya sudah berada dalam posisi offside. Ini dia Yaidi yang tadi memberikan umpan, cukup berbahaya tadi. Ya, Beckham Putra kembalikan bola ke tengah. Anda lihat satu pressing dari para pemain Thailand juga cukup tinggi, dan bola dikuasai oleh Robbie Darwis. Ya, pelanggaran tadi menggunakan tangan dari Robbie Darwis. Harus tenang, harus bisa fokus dan juga tidak melakukan kesalahan sendiri. Itulah kunci dari para pemain Indonesia juga Garuda Muda. Ya, paling tidak jangan kehilangan penguasaan bola ya di area pertahanan sendiri. Sementara saat ini bola dari Tanison. Kembali bola masih dikuasai saja oleh Netiton. Pindahkan lagi bola ke belakang. Tanison. Oh, Robbie Darwis bukan sebuah. Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Kita lihat bagaimana Robbie Darwis tadi berusaha untuk berebut bola. Ya, sementara protes dari para pemain Thailand. Mulai bagaimana duel dari faktor teknis terjadi antara Thailand menghadapi Indonesia.
Ada dorongan ya dari Robbie Darwis ya, tapi mereka tampaknya emosional ketika Robbie Darwis tadi coba untuk menendang bola. Sempat menyepak bola ya, itu yang membuat para pemain dari Thailand tadi sempat melakukan protes. Sementara ini dia Robbie Darwis, pemain serba bisa yang dimiliki dan sempat bermain sebagai center back di laga pertama. Betul, bisa bermain juga sebagai defensive midfield dan kali ini tampaknya bermain di kanan ya. Ya, hati-hati dengan bola silang yang akan dikirimkan kali ini oleh Tanison. Tanison bersiap-siap untuk memberikan bola. Sementara di dalam kotak penalti terlihat Cukit menunggu bola. Salah satu pemain dengan postur tubuh tinggi selain juga tentunya Song Chai. Harus hati-hati dengan bola silang. Oh, bisa kembali. Sebuah clearance dilakukan. Sementara masih bola dikuasai oleh para pemain dari Thailand. Memindahkan bola ke depan. Tidak ada pemain. Terlihat Thailand dan juga Indonesia sama-sama tegang. Sama-sama tidak mau berbuat salah. Sehingga mereka juga terlihat begitu hati-hati dalam 5 menit jalannya pertandingan di malam hari ini. Dan dari Thailand mereka belum memainkan konsep permainan mereka seperti biasanya mengandalkan umpan-umpan pendek, tapi mereka lebih memilih memberikan direct pass ya. Itu juga yang memudahkan para pemain Indonesia untuk bisa menghalau bola. Sementara Sananta tidak dibiarkan kosong, dua pemain memberikan pengawalan. Ini dia Kelly Stroyer dan juga pastinya memiliki kecepatan untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan dari Thailand. Pindahkan lagi bola ke belakang. Oh, bahaya. Beckham Putra, masih Beckham. Jenderal lapangan tengah yang dimiliki oleh Garuda Muda. Berikan kepada Robbie Darwis. Robbie Darwis melihat bagaimana Sananta. Sananta kembali. Anda lihat, inilah dia Sananta dalam posisi yang sangat sulit, posisi tertutup, tapi dia masih mencoba dan menjongkel bola. Memang Sananta pergerakannya selalu mobile di setiap pertandingan dan tadi dia bergerak ke sektor sayap ya, di sebelah kanan. Darwis mendapatkan bola, nah itu dia, Sananta sudah paham dia harus bergeser ke sebelah kanan dan bolanya cukup sulit tadi bagi Sananta untuk bisa dia kontrol, dan ketika dia coba untuk shooting ya memang tidak mudah ya, angle-nya sulit bagi dia tadi untuk mengarahkan bola dengan akurat. Gawang dari Sriwat. Frankie melakukan pressing kembali. Frankie berhasil merebut bola. Frankie pindahkan bola kali ini, sebuah cutback keluar Indonesia. Sayang sekali. Frankie sudah berada dalam posisi offside. Sebuah peluang didapatkan oleh Garuda Muda. Padahal Frankie tadi melakukan pressingnya dengan baik ya, dan biasanya dia beroperasi di sektor sebelah kiri, tapi tadi kita lihat dia berada di kanan. Nah itu dia pressing. Tanison dia dapat bola, oh ini dia sudah offside. Sayang sekali Arkan Fikri itu dalam posisi offside. Ya, tapi walaupun offside kita sudah bisa melihat ada kerjasama yang bagus ya ketika tadi Frankie coba untuk memberikan umpan ke sektor sayap. Jadi dia tidak langsung melepaskan shooting, dia melihat ada pergerakan dari Arkan, tapi sayang Arkan offside. Sementara saat ini dengan bebas yang diarahkan ke depan, duel kembali terjadi. Robbie Darwis, masih Robbie Darwis. Terlihat menunggu Robbie Darwis dan sekarang coba direbut lagi Beckham Putra, masih Beckham Putra, langsung saja. Sayang sekali terburu-buru tadi Beckham Putra mencari Ramadan Sananta. Memang seperti biasa Beckham akan cepat ya memberikan bola ke depan, tapi Sananta masih belum bisa lepas kawalan tadi. Ya, Sananta kembali menjadi orang pertama yang melakukan defense terhadap serangan yang dimiliki oleh Thailand. Pindahkan bola kali ini kepada Tanison. Sebuah kerja yang dilakukan. Oh, baik sekali bagaimana defense para pemain Indonesia sehingga membuat para pemain Thailand sulit ya untuk memberikan bola, dan akhirnya mereka mencoba melakukan long ball dan itu menjadi sangat tidak efektif. Ya, karena memang lebih banyak pemain berada di tengah ya, sehingga para pemain Thailand coba untuk memberikan bola lebih cepat ke ruang pertahanan dari Indonesia. Tapi bagusnya di menit-menit awal para pemain Indonesia di lini pertahanan cukup solid dan juga tidak out of position. Itu yang memudahkan mereka untuk menghalau bola keluar dari area berbahaya. Haikal tadi memberikan bola digelebar ke dalamnya, kembali bisa diamankan oleh Dewangga dan bola saat ini meninggalkan lapangan permainan. Ya, terlihat bagaimana Rayong Provincial Stadium terlihat penuh ya. Sebuah hal yang sedikit berbeda dari dua pertandingan yang sudah dimainkan oleh Indonesia di grup ini. Benar, apalagi sekarang yang bermain di semifinal adalah tim tuan rumah yang juga punya motivasi yang tinggi ya untuk bisa mengalahkan Indonesia setelah mereka kalah di final SEA Games lalu. Ya, sementara satu tiket sudah diambil oleh Vietnam yang mengalahkan Malaysia yang menjadi juara di grup Indonesia. Dan sekarang serangan kembali bisa diambil oleh Arkan. Ada Beckham Putra kembali sebuah delay dimainkan oleh para pemain dari Garuda Muda. Oh, baik, sebuah kerjasama. Ini dia Beckham melihat bagaimana gerakan dari Kelly Stroyer. Ya, Anda
Anda lihat, memang sudah berada posisi offside Kelly Royer, tapi pergerakan tanpa bola yang dia lakukan bisa membelah pertahanan dari Thailand. Dan juga para pemain kita perlu menjaga ya timing mereka ketika mereka melakukan pergerakan untuk mencari ruang. Karena sudah 2 kali offside. Kita lihat apakah ini offside? Ya, betul offside. Offside, jelas offside karena Kelly bergerak terlalu cepat ya. Sehingga memang dia sudah berada di belakang pertahanan Thailand seperti sebelumnya. Arkan Fikri juga offside. Masih bisa dikuasai lagi. Dan sekarang Kelly Royer. Kelly Royer! Indonesia! Sebuah serangan yang begitu cepat. Kelly Royer berhasil mencetak gol dan merubah skor 0-1. Garuda Muda sementara memimpin atas Thailand di semifinal dari AFF Under-23 Championship. Ketika kita melihat para pemain Indonesia bisa memberikan passing-passing yang benar, passing-passing yang akurat, maka mereka memang mulai mengancam ya pertahanan dari Thailand. Dan akhirnya kita lihat ketika Arkan Fikri bisa memberikan umpan terobosan kepada Kelly Royer. Nah, Kelly juga pintar dan bisa saja dia memberikan umpan kepada Sananta, tapi sebagai penyerang sayap dia juga punya tanggung jawab dan tugas untuk bisa mencetak gol, sehingga ketika dia sudah punya ruang terbuka dia syuting langsung dan bisa menjebol gawang dari Thailand, membawa Indonesia unggul di pertandingan ini. Dan ini adalah start yang ideal bagi Indonesia. Tinggal bagaimana sekarang para pemain lebih tenang dan juga solid di pertahanan. Ya, Indonesia berhasil mencetak gol, tetapi pertandingan masih sangat panjang. Doa dan dukungan Anda pemirsa jangan pernah berhenti. Saat ini Thailand mencoba untuk melakukan tekanan, memberikan pengawalan kepada gerakan dari Pantamit. Masih kita lihat defense yang cukup kokoh, dan kita juga berharap para pemain Indonesia tetap melakukan defense seperti ini ya. Sekarang bisa ditahan saja oleh Dewangga. Saat ini sebuah bola yang coba diarahkan. Oh, hati-hati. Cepat tadi Rifki ya kehilangan bola. Dan ini dia sebuah peluang. Dewangga mencoba mengambil. Ya, Anda lihat bagaimana para pemain Thailand mencoba menerobos, tapi body shape yang sangat bagus dilakukan oleh Dewangga sebagai kapten di laga malam hari ini. Iya, dan juga para pemain kita harus berhati-hati ya ketika challenge di dalam kotak penalti. Tadi Dewangga juga mengambil resiko, tapi untung dia melakukan body charge-nya dengan baik ya. Karena itu resiko juga. Nah, ini dia. Nah, ini mengingatkan kita sama pelanggaran KD Karel ya, di pertandingan pertama betul, Malaysia. Iya, karena para pemain Thailand juga pasti akan mengandalkan skill individu mereka dan jangan sampai terpancing melakukan challenge yang terlalu keras di dalam kotak penalti ya. Ya, sementara bola diamankan tadi oleh Song Chai. Ya, beberapa hal yang cukup positif terjadi di sini adalah para pemain dari Thailand mencoba untuk menjaga Ramadan Sananta, dan 2 winger kita, salah satunya adalah Kelly Royer, berhasil muncul dan tidak terjaga, akhirnya bisa mencetak gol. Iya, karena sebagai penyerang sayap juga mereka punya tugas lainnya ya selain feeding bola ke Sananta, yaitu coba untuk mencetak gol, dan itu dilakukan dengan baik oleh Kelly Royer ketika para pemain gerak Sananta, sehingga dia punya ruang untuk syuting. Dan yang penting ya, syutingnya itu akurat. Jadi syuting pun harus akurat. Akurat bukan berarti syuting ke penjaga gawang, tapi syuting ke sudut yang sulit untuk bisa di-save oleh penjaga gawang. Robby Darwish kali ini melakukan lemparan ke dalam. Ini dia Robby Darwish, masih berhasil ya. Oh, syuting kembali. Anda lihat bagaimana tendangan dari Haikal tadi. 2 kali peluang didapatkan oleh Indonesia. Serangan balik dari Thailand. Ya, baik. Bagaimana Kelly Royer langsung menggagalkan transisi positif yang dimiliki oleh Thailand. Dan inilah hal yang harus dijaga, harus terus dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Dan yang menarik kita lihat di menit-menit awal, Kelly Royer dan juga Frankie Misa bisa berpindah posisi ya. Frankie bisa bermain di kanan, Kelly Royer juga bisa bermain di kanan, padahal 2 pemain ini lebih banyak beroperasi dari kiri. Sementara Sananta tadi mencoba untuk mengambil bola. Hati-hati para pemain Indonesia, harus tetap fokus, perjalanan masih sangat panjang. Dan sekarang serangan dibangun lagi melalui sektor sebelah kanan oleh Thailand. Terlihat bagaimana, Haikal tadi langsung saja menutup pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Thailand. Ya, dan muda saat ini mencoba melakukan defense ya. Dan yang paling penting para pemain kita harus bisa memberikan pressure di ruang pertahanan Thailand ya. Jadi jangan mundur terlalu ke dalam. Jika mundur terlalu ke dalam, itu yang akan memberikan opsi bagi para pemain Thailand ketika mereka bisa menguasai bola lebih lama.
Jadi mereka cepat melepaskan bola dan itu yang membuat mereka sulit memberikan umpan-umpan yang akurat ke jantung pertahanan Indonesia. Ya, tadi bagaimana lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Haikal dan serangan kembali dilakukan oleh Garuda Muda. Mencoba mengambil kali ini dengan Arkan. Arkan pindahkan kepada Beckham Putra. Beckham Putra mencoba melebarkan bola ke belakang. Oh, Ferrari masih kembali kepada Beckham Putra. Beckham Putra merubah arah kepada Robby Darwis. Robby Darwis meminta Frankie Misa tapi kembali ke depan. Oh, sayang sekali sebuah permainan dilakukan tadi gagal. Dan saat ini serangan balik dari Thailand. Terlihat bagaimana baik sekali defense yang dipertontonkan tadi. Inilah dia semangat juang yang dipertontonkan oleh Garuda Muda. Mudah-mudahan terus bisa tertahan seperti ini. Yang penting fokusnya jangan sampai turun ya. Fokusnya harus sama seperti di menit-menit awal. Ketika menguasai bola cepat memberikan umpan ke depan dan juga para pemain timingnya harus bagus agar tidak offside. Oh, ini cukup tinggi ya. Ya, Ferrari, hati-hati Ferrari, hati-hati, sabar Ferrari. Di mana jangan gegabah untuk melakukan pelanggaran yang tidak perlu di saat memang bola itu terlalu berbahaya bagi pertandingan. Ya, masih sangat jauh ya. Jadi Ferrari ketika melakukan challenge harus berhati-hati. Seperti tadi Dewangga ketika melakukan challenge, dia melakukan challenge secara cerdas. Jadi dia tidak melanggar, tapi dia mengganggu pergerakan dari pemain Thailand pada saat itu. Ya, Dewangga, Ferrari menjadi andalan terdiri di lini pertahanan dan sekarang bola kembali dikuasai lagi oleh para pemain dari Thailand. Melihat bagaimana ruang yang kosong kali ini melalui Nacha. Pindahkan lagi bola ke kanan kepada gerakan dari Patn Tamit. Hati-hati sebuah crossing bahaya. Bali Ferrari berhasil memenangi duel udaranya. Bertubi-tubi bagaimana bola-bola silang dari Thailand untuk pertahanan Indonesia. Menarik ya melihat cara Thailand memberikan umpan ke dalam kotak penalti pertahanan Indonesia mengandalkan umpan-umpan silang. Padahal ini bukan skema permainan mereka. Biasanya mereka mengandalkan umpan terobosan, tapi tampaknya di menit-menit awal mereka coba untuk mengganggu para pemain Indonesia dengan memberikan high crossing. Nah, oleh karena itu para pemain kita harus betul-betul fokus dan jangan sampai melakukan kesalahan. Dan kalau clear bola harus sejauh mungkin atau keluarkan dari permainan. Ya, sepak pojok kali ini dilakukan oleh Nacha. Nacha bersiap-siap dengan sebuah tendangan dari Nacha. Ada melengkung bola. Oh, coba direbut kembali. Ya, hanya bola untuk Indonesia. Para pemain dari Thailand berkali-kali mencoba sebuah crossing untuk bisa memanfaatkan lini pertahanan dari Indonesia yang saat ini memang dijaga oleh Dewangga dan juga Ferrari. Tapi para pemain Indonesia sejauh ini juga cukup baik dalam melakukan aerial duel menghadapi Thailand. Dan ada lebih dari satu pemain ya yang akan mengawal pemain dari Thailand. Jadi ada sistemnya jika memang bola lewat, ada pemain lainnya dari Indonesia yang akan mengcover ruang yang terbuka. Dewangga. Ini menarik nih, Dewangga bermain sedikit ke kiri ya. Ya, masih karena Dewangga. Dia adalah ball playing defender itu dia. Bahaya ini. Saya ke depan menuju kepada Frankie Misa. Sementara ada Beckham Putra. Bisa ditahan lagi bola. Arkan Fikri. Oh! Ferrari tadi masih mencoba untuk mengambil bola. Hati-hati Ferrari. Sabar Ferrari. Sabar Ferrari. Ya, ini beruntung juga ya bagaimana tadi Ferrari terlalu cepat untuk langsung melakukan pressing. Dan dua kali ya melakukan pressing yang hati-hati ya. Kalau ketiga bisa menjadi sebuah bahaya tentunya bagi Ferrari. Apalagi saat ini Indonesia juga dalam posisi kekurangan pemain di lini pertahanan. Ya, jadi Ferrari boleh high press tapi jangan melakukan pelanggaran. Memang high press merupakan salah satu cara untuk memberikan shock terapi ya. Tapi jangan sampai melakukan pelanggaran yang keras. Betul. Dan sementara kali ini Rifki mencoba, ya baik sekali kita lihat bagaimana Rifki tadi menutup pergerakan dengan melakukan body charge. Rifki Dwi Septiawan. Menarik kan melihat Rifki yang sebetulnya beroperasi di tengah tapi mau juga turun ke belakang ya. Artinya para pemain kita siapapun itu akan menutup ruang yang terbuka. Oh, sementara ini balasan ya. Ini adalah balasan dari apa yang dilakukan tadi oleh Ferrari dan saat ini adalah Kelly ya. Tampaknya dirap tadi oleh pemain dari Thailand yang melakukannya adalah Kitty Chai. Ya, ini dia Kitty Chai melakukan dan inilah dia pertandingan panas antara Thailand menghadapi Indonesia sudah mulai terjadi dan para pemain dari Garuda Muda harus lebih tenang, tidak terpengaruh dan biarkanlah mereka yang terpancing emosinya. Ya, dan seharusnya tidak terpancing ya. Ini dua pemain ya, langsung tadi menutup pergerakan dari Kelly Sroyer. Kita lihat double cover yang cukup keras tadi, salah satunya adalah Kasidit juga yang mengcover pergerakan dari Kelly Sroyer. Nah, ini yang menarik. Kelly walaupun penyerang sayap tapi dia rajin turun ke pertahanan seperti yang juga dia tunjukkan di pertandingan sebelumnya lawan Timor Leste. Nah, ini dia bagaimana gol yang dicetak oleh Kelly Sroyer dan sejauh ini Bung Binder, ini adalah gol pertama yang masuk
dari Thailand. 3 kali pertandingan mereka clean sheet. Iya, betul sekali. Ini pertama kali ya gawang mereka jebol dan Kelly Sroyer mencetak gol pertamanya di Piala AFF U23 kali ini. Ya, ini dia bagaimana ucapan yang dia berikan tadi. Tampaknya untuk kedua orang tuanya ya. Bagaimana sebuah selebrasi yang sangat baik dilakukan tadi oleh Kelly Sroyer. Ya, tapi pertandingan masih cukup panjang ya. Jadi para pemain juga harus betul-betul berhati-hati. Yang penting jangan melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Dan itu saja. Tidak melakukan pelanggaran di daerah. Ya, dan high press harus berhati-hati karena kalau terlalu sering melakukan pelanggaran, nah yang dikhawatirkan kuning sekali, kuning 2, nah itu bisa kartu merah nanti. Ferrari kembali melakukan pressing, masih berhasil bola dikuasai Ferrari lagi. Sementara saat ini pengambilan bola yang bagus dilakukan oleh Arkan Fikri. Dewangga berikan saja bola kepada Sananta. Sananta kembali kepada Beckham. Beckham putra, oh Sananta kali ini menguasai bola. Frankie bisa. Ya, sementara kita lihat bagaimana. Ya, ini adalah satu sisi. Para pemain Thailand sudah mulai emosi, mereka sudah mulai kepancing dan ini membuat para pemain Indonesia mungkin ya pasti mereka para pemain Indonesia ini kalau bahasa gampangnya mungkin akan dihantam-hantamin juga sama pemain Thailand, tapi kita harus lebih sabar, lebih memainkan tempo. Dan para pemain Thailand juga mulai kewalahan karena setiap pemain Indonesia yang mendapatkan bola, apakah itu di tengah atau di pertahanan, akan memberikan progressive passing. Ini Indonesia yang berbeda. Yeah. Tidak seperti yang kita lihat di 2 pertandingan fase grup ya, karena ketika di fase grup memang ada progressive pass, tapi progressive passnya tidak selalu akurat. Kali ini hampir semuanya akurat ketika diberikan ke depan. Ya, sementara tendangan bebas didapatkan oleh Garuda Muda. Sementara kiper Siriwat meminta 4 pemain untuk menutup. Ada Dewangga, ada juga tentunya Rifki yang bisa mengambil tendangan ini. Ini bisa jadi direct ya. Ya. Dewangga punya power ya. Dewangga pasti power kalau tendangannya. Akan kita tunggu tentunya 20 menit jalannya pertandingan. Saya yakin sekali Anda juga pasti dak-dikduk melihat bagaimana dukungan yang diberikan. Dan sekarang sebuah tendangan yang sedikit berbeda. Berikan saja bola pada Arkan. Arkan mencoba mengangkat bola. Peluang bagi Garuda Muda. Dan kembali bagaimana defense ya mencoba bersabar pindahkan bola ke belakang kali kepada Hernando. Sebuah tendangan yang dilakukan tadi masih Hernando, kembali dia melambungkan bola ke depan mencari di mana posisi yang dimiliki tentu oleh Frankie Misa. Ada duel dengan Rifki. Ya, pelanggaran dari Rifki tadi kita lihat bagaimana Rifki berduel dengan Natcha Prom Sombon. Ya, Natcha juga coba untuk lebih aktif lagi ya, karena memang pressing dari para pemain Indonesia cukup intens di lini tengah. Ya, compact defense dari Garuda Muda sejauh ini masih sangat bagus, masih terjaga kerapatannya. Iya, dan mereka melakukan man marking ya ke pemain-pemain Thailand yang dekat ke kotak penalti. Sekarang bola dikuasai saja oleh pemain-pemain dari Thailand. Terlihat bagaimana penguasaan dari Krit Sada. Pindahkan bola ke belakang kali kepada Siriwat. Yang paling terpenting garis pertahanan Indonesia jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu mundur. Itu dia. Jadi harus terus memberikan pressing ya agar para pemain Thailand tidak leluasa menguasai bola. Ya, inilah kita lihat. Ini yang membuat para pemain Thailand akhirnya akan melakukan long ball karena mereka sulit untuk mencari celah dari zona marking dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Karena di tengah cukup banyak pemain dari Indonesia dan juga ada 1 atau 2 pemain yang akan memberikan pressure di ruang pertahanan dari Thailand ya. Jadi para pemain Indonesia tidak bertahan secara dalam. Kalau secara dalam itu akan membuat para pemain Thailand lebih lama menguasai bola dan mencari celah untuk bisa memberikan umpan-umpan yang akurat. Ini bahaya. Dewangga memberikan bola saja. Pergerakan yang kembali dilakukan oleh Kelly Sroyer. Duel 1 lawan 1. Oh, bola efek tadi. Dan clearance dilakukan oleh Song Chai ketika Kelly Sroyer tadi mencoba memberikan bola dengan efeknya. Ya, cukup pintar ya Kelly ketika dia sulit untuk bisa mencari angle. Dia coba untuk memberikan crossing dengan kaki bagian luarnya. Kita lihat cukup pintar Kelly Sroyer, pemain yang bermain eksplosif di menit-menit awal jalannya pertandingan ini. Dan ini adalah salah satu cara bagi Indonesia untuk menciptakan peluang dengan lemparan ke dalam dari Robbie Darwis ya. Ya, kesempatan kembali dimiliki. Robbie Darwis datang dari sisi yang berbeda dengan membawa handuk yang selalu menyertainya. Lemparan ke dalam kali ini Robbie Darwis mencoba memberikan sebuah lemparan yang langsung ke dalam kotak penalti. Sundulan Robbie Darwis memberikan lemparannya dan Ferrari melakukan tandukannya. Sebuah kerjasama yang luar biasa. Sebuah kerjasama Indonesia bergemuruh dengan golnya 0-2. Indonesia unggul atas Thailand sementara ini. Jika di timnas senior ada Arhan,
maka di timnas U20 atau juga di U23 ada yang namanya Robbie Darwis. Baru saja tadi saya katakan bahwa ini adalah salah satu cara juga bagi Indonesia untuk menciptakan peluang. Dan ternyata long throw dari Robbie Darwis langsung menuju kepada Ferrari yang tidak terkawal. Kita lihat Ferrari, oh what a goal. Kita lihat heading dari Ferrari, melakukan placing header. Ini bukan header yang biasa-biasa saja, ini header yang sangat luar biasa dari Ferrari, pemain asal Persija. Kita lihat yang tadi melakukan placing header cukup baik untuk menjebol gawang dari Thailand dan membawa Indonesia unggul sementara ini dengan skor 0-2. Luar biasa, di mana selama pertandingan di babak yang pertama Indonesia minim dengan kesalahan, dan kita berharap ini yang terus dilakukan, dan mereka berhasil memanfaatkan dua peluang untuk bisa menjadi gol. Iya, dan juga ketenangan ya dari para pemain Indonesia ketika para pemain Thailand menyerang. Itu yang membuat mereka menyulitkan para pemain Thailand untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Nah, tekan terus, ambil, cepat. Ini dia Frankie, pindahkan kepada Beckham Putra. Ya, sebuah percobaan dari Beckham Putra, dan memang opsi harus diambil ketika Beckham Putra melihat ada ruang tembak, walaupun dari Frankie bisa membuka ruang. Iya, tapi tampaknya agak sulit ya bagi Beckham tadi untuk bisa shooting dengan akurat ya. Karena tadi sebetulnya ada dua pemain di sebelah kanan yang sudah mencari ruang, tapi ya mungkin karena Indonesia sudah unggul 0-2 ya, jadi dia coba tadi shooting dari luar. Ya, startnya bagus, tapi juga ini pertandingan belum selesai. Harus hati-hati, dan juga harus Anda memberikan 2D, doa dan dukungan kepada Garuda Muda. Sekali lagi, bagaimana dukungan dari Anda ini sangat-sangat dibutuhkan. Mereka saat ini memang berjuang demi lambang Garuda di dada. Tekanan kuat dilakukan oleh Thailand. Pindahkan lagi bola ke belakang. Berikan saja kali ini kepada gerakan dari Kasidit. Kasidit memberikan bola kepada Tanison. Sebuah gerakan yang coba diberikan dengan permainan bola-bola pendek. Tapi Anda lihat bagaimana permainan dari Indonesia, shape yang terjadi juga masih sangat bagus ya. 4 gelandang Indonesia juga sangat bagus saat ini, dan Anda lihat ditambah lagi juga dengan datangnya Beckham yang terus memberikan bantuan. Tidak hanya ikut menyerang tapi juga dia ikut bertahan. Ini yang membuat para pemain dari Thailand juga masih sedikit sulit. Dan hati-hati. Iya, Hampir saja sapuan melintir tadi dari Ferrari. iya, sebetulnya tidak ada salahnya bagi Ferrari ya tadi untuk coba menghalau bola, tapi Hernando Ari mungkin dia tidak sadar bahwa Hernando Ari sudah out of position, sudah keluar dari garis gawangnya. Nah, ini dia tentu tidak melihat posisi dari Hernando Ari. Memang dia coba untuk clear, tapi nah ini dia, kita lihat dia tidak melihat Hernando Ari yang memang sudah keluar dari garis gawangnya. Ya, sepak pojok kali ini didapatkan oleh Thailand, di mana dua pemain kembali, dan tendangan kaki kiri yang memang berbahaya akan dilakukan kali ini. Anda lihat memang berkali-kali bola-bola crossing mereka memberikan sebuah bahaya. Ada Robbie Darwis, ada juga Haikal ikut membantu pertahanan. Hati-hati. Ya, benar sekali pemirsa, karena memang bagaimana gol yang dicetak oleh Thailand saat ini memanfaatkan bola mati, karena memang crossing tampaknya menjadi senjata mereka untuk menerobos dan juga membuka pertahanan Indonesia. 1-2, bagaimana pertandingan berlangsung begitu seru. Pertandingan antara Thailand menghadapi Indonesia di semifinal dari AFF Under-23 Championship 2023. Sebetulnya dari open play para pemain Thailand belum bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Nah, ini dia, kita lihat bagaimana tadi Cukit ya yang bisa lepas kawalan. Kita lihat dari Rifki Dwi ketika dia coba untuk duel. Nah, itu dia lepas kawalan sehingga dia melakukan free header. Itu dia free header dari Cukit yang bisa menjebol gawang dari Hernando Ari, membawa timnya memperkecil ketertinggalan. Sayang tadi Rifki Dwi kalah duel dengan Cukit ya yang tadi bisa bergerak. Ya, salah satu kelemahan dari Indonesia memang bola-bola atas, dan saat ini masih terjadi. Tapi pertandingan juga masih tetap harus dijalankan. Cukit tadi berhasil memanfaatkan, dan Indonesia kali ini harus bisa kembali menyerang dan juga terus menjaga kedalaman mereka. Ya, dan seharusnya juga tidak panik ya ketika sekarang Thailand sudah mencetak gol, karena dari segi serangan, dari open play memang Indonesia terlihat lebih berbahaya ketika membangun sebuah serangan. Ya, Indonesia lebih bermain efisien dan efektif di babak yang pertama ini. Tidak terlalu banyak pegang bola, pragmatis permainannya, tapi langsung memberikan bahaya. Salah satunya melalui lemparan ke dalam kali ini. Tidak ada arahan, Robbie Darwis pun jadi. Itulah yang terjadi. Muda. Sementara ada dua pemain yang tampaknya dipanggil oleh pelatih atau juga oleh wasit Hiroki karena melakukan dorong-mendorong, yaitu Beckham Putra dan juga Krit Sada. Ya, inilah memang yang tidak diperbolehkan ya, melakukan dorong-mendorong atau juga melakukan sentuhan-sentuhan fisik dalam kotak penalti. Lebar ke dalam kali Robbie Darwis yang sudah memberikan satu assist.
dengan long throw-nya. Ya, kita tunggu ya. Kali ini long throw lagi dari Robbie Darwish. Ini dia. Robbie Darwish langsung saja kali ini. Sundulan coba dilakukan oleh Ferrari. Dan masih bisa kali ini bola. Coba diambil oleh Sananta. Dan serangan kembali. Sananta menguasai bola. Sananta. Iya. Sementara bagaimana Sananta berduel. Inilah memang dibutuhkan oleh Indonesia terhadap Sananta. Seorang predator, seorang bomber yang bisa berduel sendirian di lini depan. Iya, betul sekali ya. Ramadan dikawal ketat. Dan terlihat para pemain Thailand siapapun itu yang dekat ke Sananta akan memberikan pressure dan menyulitkan pergerakan dari Sananta. Balikan lagi para pemain dari Thailand kali ini mencoba melakukan build up. Sebuah organisasi permainan ini dipotong oleh Arkan Fikri. Arkan, oh baik sekali Arkan tahan bola. Tapi kita lihat cukup sabar Arkan untuk menjaga kedalaman. Tidak mau terburu-buru dia untuk mengambil satu kali. Oh terupas yang berbahaya kali ini. Dan Anda lihat bagaimana Robbie Darwish. Oh hati-hati kembali. Ya beruntung dua pemain Thailand tadi beradu untuk merebut juga melakukan heading. Iya, bertabrakan ya tadi ya dua pemain di dalam kotak penalti karena mereka coba untuk menyambut umpan silang dan lagi-lagi para pemain Thailand mengandalkan umpan-umpan silang. Artinya para pemain kita harus benar-benar menyulitkan mereka untuk memberikan umpan silang tersebut ya. Sananta kali ini, masih Sananta. Ya, dicolok tadi bolanya direbut oleh pemain Songchai. Dan Sananta kali ini terus mencoba memanfaatkan lebar lapangan dan juga duel dengan dua pemain sekaligus yang memberikan pengawalan kepada Sananta. Dan ini dia kita lihat. Jadi memang yang harus diperhatikan oleh para pemain kita adalah mencegah para pemain Thailand memberikan crossing, bukan menunggu di dalam. Ya. Tapi dari sektor saya itu sudah harus bisa dipres para pemain Thailand karena ketika mereka terus-menerus memberikan crossing, yang dikhawatirkan akan ada crossing yang akurat nanti. Ya, sementara ini dia bagaimana para pemain Thailand mencoba menggoda para pemain Indonesia dengan berdiri. Dan mereka tahu ya, lemparan ke dalam adalah senjata rahasia dari Garuda Muda. Betul. Saat ini Ferrari kembali mencoba mengambil. Oh, terlepas bola. Gawang kosong saat ini. Arkan Fikri menguasai bola. Masih Arkan. Dibiarkan saja bola oleh Arkan. Lemparan ke dalam. Arkan Fikri box to box player yang memang memiliki kemampuan jelajah yang tinggi. Pemain yang juga sudah tampil sebagai pemain utama di tim Arema FC dengan kemampuannya bermain bersama pemain-pemain senior di Liga 1. Ya, betul, dan dia punya stamina yang prima ya. Itu yang membuat dia bisa punya daya jelajah yang luas. Lagi-lagi Robbie Darwish kita tunggu. Robbie Darwish dari posisi ini kita berharap tentunya bagaimana Robbie Darwish juga bisa memberikan sebuah assist kembali. Langsung saja kali ini ke depan, disundul saja bola dan datang kali. Oh, itu dia. Shooting dari luar kotak. Masih kembali Haikal. Sementara Dewangga tadi berebut bola. Keriting tadi bagaimana kontrol bola yang dilakukan oleh Netitorn. Betul, Netitorn terburu-buru ya tadi untuk kontrol bola dan tentu pemikiran dia adalah coba untuk membangun counter ya. Tapi sayang kontrol bolanya tidak sempurna tadi. Dan Indonesia kembali mendapatkan long throw. Ini adalah hal yang dibenci oleh para pemain dari Thailand ya. Bertubi-tubi long throw dari Robbie Darwish menghujam pertahanan dari Thailand. Ya, Sananta tidak diberikan ruang sedikit oleh Kitty Chai. Ya, bagaimana Ferrari juga tampaknya juga terus mendapatkan pengawalan. Akan kita tunggu bagaimana pemain dari Indonesia lainnya yang bisa menyambut long throw dari Robbie Darwish. Ini dia. Tinju saja bola. Ya, masih kembali ya Argentina dalam Indonesia dan kali ini Thailand bertubi-tubi. Kiper mereka harus keluar untuk menyelamatkan pertahanan yaitu Siriwat. Dan ketika para pemain Thailand coba untuk membangun counter, ada pemain dari Indonesia yang bisa menyulitkan mereka ya. Jadi penguasaan bola tetap berada di pihak Indonesia dan itu yang perlu dipertahankan. Lagi-lagi Robbie Darwish kita harapkan bisa memberikan long throw yang akurat kali ini seperti tadi kepada Ferrari yang mencetak gol. Kita tunggu. Ya, Robbie Darwish yang masuk menggantikan Bagas Cafe yang mulai cedera ketika pemanasan tadi. Dan diambil oleh Siriwat. Ya, 4 kali bertubi-tubi melakukan lemparan ke dalam. Tampaknya tenaga Robbie Darwish juga habis juga ya. Betul, ya. Harus lebih menjaga stamina-nya dan masih bisa Ferrari mengambil bola. Sementara hati-hati ada ruang yang kosong di offside saat ini bola dikuasai. Ada Rifki. Luar biasa challenge dari Rifki tadi. Ya, betul, fokus ya dia tadi untuk bisa mengambil bola. Ya, Beckham counter. Putra. Leon. Sementara saat ini
Oh, bukan sebuah pelanggaran tadi ketika BK Putra. Ya, tampaknya Thailand mencoba untuk menaikkan Ya. tempo permainan. Betul, dan mereka lebih cepat coba untuk mengalirkan bola ke ruang pertahanan dari Indonesia. Robi Darwis bisa diambil kembali oleh Frankie. Frankie Misa mendorong bola ke depan. Melihat bagaimana Sananta kasih bola tadi masih kepada Kelly Stroyer, tapi berhasil diambil lagi oleh Thailand. Saat ini serangan coba dibangun lagi oleh Kitty Chai. Oh, Kitty Chai! Sebuah percobaan dilakukan oleh Kitty Chai, tapi masih bisa diamankan oleh Hernando Aris Sukaryadi. Iya, karena Kitty Chai tidak punya ruang ya untuk bisa memberikan passing sehingga dia tadi melepaskan tendangan spekulatif. Kelly Stroyer, masih Kelly Stroyer lagi, berpindah bola kepada gerakan Haikal langsung saya kepada Arkan Fikri. Arkan, baik sekali kontrol bola dari Arkan meliak-liuk dia, berpindah bola kepada gerakan dimiliki Rifki Dwi. Saat ini ada Frankie Misa, kembali kepada Rifki Dwi Septiawan. Para pemain dari Garuda Muda. Sementara BK Putra masih kembali, BK Putra berikan saja kepada Ferrari kembalikan bola ke belakang kali ini kepada permainan dari Hernando Aris Sukaryadi. Dewangga mencoba melebarkan bola di sektor sebelah kiri. Dewangga kasih long ball, sebuah kombinasi play yang sangat baik dari Indonesia. Ada kembali Sananta. Sebuah percobaan yang sangat baik dilakukan oleh Ramadan Sananta, dan kiper dari Thailand Sinuat marah-marah karena tidak ada orang yang menutup pergerakan dari Ramadan Sananta. Ramadan perlu melepaskan shooting karena tidak ada pemain dari Thailand yang tadi menutup ya ruang tembak dari Sananta. Apalagi sebagai striker dia perlu melepaskan shooting yang keras dan sebetulnya tidak jauh juga dari sasaran ya, tipis tadi melewati mistar gawang dari Siriwat. Hampir saja tadi Sananta mencetak gol ketiganya di AFF U23. Ya, sementara serangan kembali. Kali ini melalui pergerakan dari Tanison ada Dewangga berikan saja bola. Oh, Robi Darwis baik sekali. Frankie Misa, masih Frankie Misa. Dan para pemain dari Garuda Muda bermain tenang saat ini. Dia kasih bola ke depan saja. Dan ada Sananta menjadi pemain pantul. Oh, sayang sekali. Haikal tampaknya berdiri sangat jauh di belakang sehingga gagal tadi. Dan sekarang Anda lihat bagaimana BK Putra mengcover posisi dari Haikal yang masih berada di atas. Dan kembali lagi bagaimana para pemain Indonesia melakukan organisasi permainan terhadap sebuah counter yang dilakukan kali oleh Thailand. Ya, beruntung Thailand saat ini mereka juga mencoba bermain build up. Masih bola dikuasai oleh para pemain dari Thailand. Langsung saja bola ke depan. Nah, Ya, ini ada sedikit perubahan ya. Tampaknya mereka coba untuk mengandalkan umpan-umpan terobosan ya, atau over the wall pass ya. Ini kita lihat memberikan bola di atas pertahanan dari Indonesia, dan itu sepertinya adalah bagian dari variasi serangan Thailand sekarang. ya, bola kembali dikuasai oleh Ferrari. Masih Ferrari saat ini. Ferrari bermain saja, berikan saja kepada Dewangga. 35 menit sudah dilewati, 32 menit yang membuat seluruh rakyat Indonesia saat ini mungkin dikduk ya menyaksikan daya juang dari Garuda Muda. Ada Robi Darwis lagi. Tidak get bola kali kepada Frankie Misa. Umpan saja, permainan segitiga yang coba dilakukan. Robi Darwis kasih crossing, mencari Sananta. Sayang sekali tadi bagaimana permainan segitiga yang sangat bagus dilakukan oleh Garuda Muda. Betul, dan umpan kunci yang akurat ya tadi dari Robi Darwis, dan itu adalah memang bolanya bagi Sananta yang biasa melepaskan header, tapi tidak mudah bagi dia ketika tadi ada dua pemain dari Thailand yang mengawal dia secara ketat. Tapi kita lihat build up dari Indonesia sudah bagus. Ini permainan yang beda dari Indonesia, tidak seperti di fase grup para pemain-pemain lepas, dan itulah yang perlu mereka pertahankan. Jangan khawatir, jangan takut juga. Ya, Anda lihat bagaimana para pemain dari Thailand, mereka bercoba berkali-kali ya dengan long ball, tapi itu memang sangat tidak efektif, dan ini yang membuat pertahanan Indonesia juga tidak terlalu sulit karena memang kita sudah bisa membypass atau juga menjaga lini tengah dari Thailand tidak bisa berkembang. Iya, dan kalau melihat permainan dari grup, mereka jarang sekali mengandalkan long ball ya. Kalau umpan silang itu kadang-kadang mereka mengandalkan, tapi long ball ini berbeda Thailand. Tampaknya mereka tidak bisa menguasai lini tengah sehingga, nah ini dia ya, tuh mereka akan cepat memberikan bola ke depan. Ya, 5 gelandang Indonesia yang memang menumpuk di tengah membuat para pemain, terutama beberapa pemain seperti Warinton ya, sedikit sulit untuk memegang bola. Dan sekarang masih pemain dari Thailand. Sebuah pressing yang dilakukan kembali oleh Kelly Stroyer. Terus berlapis pertahanan dari Indonesia. Ayo Garuda Muda, jangan pernah lengah tentunya dengan serangan oleh Thailand. Saat ini bola dikuasai kembali oleh Song Chai. Pindahkan lagi bola ke belakang. Datang kali ini Kelly Stroyer terhadap permainan dilakukan oleh para pemain dari Thailand. Berpindah saja, tapi para pemain Indonesia terlihat menunggu di mid block. Mereka juga tidak mau terpancing. Dan ini adalah menjadi satu hal yang cukup positif ya, sehingga para pemain Thailand hanya bisa melakukan perpindahan bola ke kiri dan ke kanan.
Dan Anda lihat bagaimana para pemain Indonesia terus menjaga jarak. Mereka tidak memberikan ruang-ruang yang kosong. Dan sebuah combination play. Dan kembali lagi bagaimana Hernando keluar tadi dari kotak dan langsung mengambil bola. Ya, lagi-lagi ya para pemain Thailand mengandalkan umpan terobosan, dan tadi cukup baik Hernando Ari bisa membaca umpan yang masuk dan cepat menangkap bola. Itulah fungsi lainnya dari penjaga gawang, harus juga bisa membaca permainan dari para pemain tim lawan. Ya, ada no look pass tadi yang dilakukan. Ini dia Arkan Fikri, kembalikan bola kepada Frankie. Dan saat ini masih bola dikuasai lagi, datang Beckham Putra. Ada Rifki juga. Beckham Putra kasih ke kiri kepada Haikal. Haikal tahan bola dengan kaki kirinya, tapi kembali mencoba bersama. Arkan Fikri mendekat. Arkan Fikri berikan saja bola kepada Rifki Dwi. Rifki Dwi, hati-hati Rifki Dwi. Dan pelanggaran terjadi. Ya, Rifki Dwi dilanggar tadi. Penampilan cukup baik dilakukan oleh Rifki Dwi ya. Dia memberikan ketenangan di lini tengah. Permainannya yang menjaga circle sejauh ini cukup bisa menjadi pelapis dari Dewangga dan juga Ferrari. Betul, dia menjadi perisai ya, atau shield ya bagi lini pertahanan. Jadi hanya Arkan Fikri dan juga Beckham Putra yang bergerak ya dari segi ofensif, dan tadi terlihat jelas dia diinjak. Apakah ada kartu kuning? Oh, belum ada ya. Ya, Robby Darwis balikan lagi bola kepada Beckham Putra. Berpindah ke kiri kali kepada Alfeandra Dewangga. Masih Dewangga. Dewangga terlihat. Bagaimana Anda lihat, berikan bola saja kepada Rifki Dwi. Coba kepada datang kali ini. Sayang sekali Arkan Fikri tadi gagal. Sementara Dewangga yang menguasai bola. Dewangga, langsung saja bola ditendang oleh Hernando Ari. Sundulan kepala yang dilakukan, Frankie bisa. Sementara ada pelanggaran tampaknya. Arkan Fikri sabar, hati-hati, tidak usah terpancing. Dan ini yang bahaya tentunya dari baik, kembali pemotongan bola Rifki Dwi dan Beckham Putra. Masih Beckham Putra berikan saja bola kepada Robby Darwis, overlap. Robby Darwis kepada Ramadan Sananta. Sananta melihat bagaimana Robby Darwis masuk. Sananta luar biasa. Tidak hanya kaki kanan, coba peruntungannya dengan kaki kirinya. Sananta bisa melepaskan syuting karena ada pergerakan cepat yang mengalihkan perhatian dari para pemain Thailand yang dilakukan oleh Robby Darwis dan juga Frankie Nisa, itu dia. Sehingga mereka membuka ruang bagi Sananta, dan Sananta syutingnya keras, menyusur tanah. Hampir saja ini menjebol gawang dari Thailand, hampir saja. Sayang sekali, tapi masih ada peluang bagi Indonesia dari sepak pojok ini. Kita harapkan dari set piece lagi Garuda Muda bisa menciptakan. Sananta luar biasa, striker predator ini di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Ya, Sananta bertubi-tubi memberikan sebuah bahaya. Dia melakukan percobaan dengan tendangan kaki kanan juga ada kaki kiri. Dan ini yang memang menjadi kelebihan dari pemain yang satu ini. Semuanya dia bisa kuasai. Dia juga sering mencetak gol melalui kepala, sering juga mencetak gol melalui kaki kiri dan kaki kanan. Sementara tampaknya satu pemain akan masuk ya, yaitu adalah Tak Danai. Ya, Tak Danai, pemain dari Thailand, tampaknya akan dimasukkan oleh pelatih Itzara. Siapa yang ditarik keluar? Betul, ini adalah pemain yang bermain di tengah ya. Adalah istilah kerennya gelandang pengangkut air. Tampaknya memang Thailand menyadari ya, mereka kalah di tengah dari Indonesia sejauh ini. Jadi yang dimainkan adalah pemain yang akan bekerja keras nih, akan mengganggu aliran bola dari Indonesia di lini tengah. Ya, sepak pojok dengan kaki kiri akan dilakukan. Terlihat bagaimana Rifki Dwi akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Rifki Dwi melengkung bola dari Rifki Dwi, coba disundul oleh Ferrari. Sayang sekali, blessing header tadi dari Ferrari belum menemui sasaran. Ferrari coba untuk memberikan bola kembali ke tengah ya tadi, tapi cukup sulit bagi dia tadi untuk mencari angle. Namun umpannya sudah mulai akurat dari para pemain Indonesia, itu yang sangat penting untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Ya, sementara juga nggak perlu pusing untuk nyari-nyari link bajakan untuk nonton tim Premier League favoritmu. Cukup dengan berlangganan video Premier League mobile seharga 25.000 per bulan, Bung Minder. Ya. Bisa menonton seluruh pertandingan Premier League di handphone kapan saja dan di mana saja. Ayo langganan sekarang, sports terlengkap ada di video. Ya. Saat ini para pemain dari Thailand mencoba kembali melakukan delay untuk menarik para pemain Indonesia ya, tapi orang main Garuda Muda tampaknya tetap menjaga kedalaman. Dan ini dia bagaimana Arkan Fikri memberikan pengawalan, berpindah saja bola. Arkan Fikri terus memberi pengawalan kepada pemain-pemain. Ini bahaya pemirsa. Ya, Anda lihat saat ini harus dilihat ya, beberapa pemain-pemain dari Thailand yang mencoba muncul dari posisi-posisi yang tidak terkawal. Ini dia dari blind side. Kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan tadi oleh Nacha. Betul, dan Robby Darwis dan melihat pergerakan tadi dari Netitorn ya, melakukan pergerakan tanpa bola. Ya, ternyata Netitorn, dan dia ditarik keluar.
Kali ini dimasukkan adalah Burapa. Ya, Burapa ini adalah salah satu gelandang juga di lini tengah. Jadi memang pelatih Itzara menyadari ya, Thailand butuh pemain kreatif dan juga butuh pekerja-pekerja di lini tengah. Iya, betul ya. Dan Matty Thorn juga adalah striker ya. Dan kita lihat Burapa ini seperti yang bermain di SEA Games juga ya. Betul, Yotsakon Burapa, pemain yang juga sempat ya menjadi salah satu pemain favorit dari netizen ini. Iya, betul. Dan dia FF kali ini lawan Myanmar. Oh, Kelly Stroyer. Baik Kelly. Kembali Kelly meliak-liuk tadi Kelly. Sementara bola dikuasai oleh Rifki Dwi. Pindahkan lagi bola ke belakang. Bermain sabar saja para pemain dari Garuda Muda. Ada Ferrari. Pindahkan bola kepada Dewangga. Masih Dewangga kali ini coba dia memberikan bola terupas yang sangat baik. Oh, tapi masih bisa Kelly Stroyer. Kelly. Ada Frankie. Telat tadi momentum dari Frankie Mitsa. Ya, Frankie sebetulnya tadi masih punya ruang untuk memberikan passing, tapi dia pilih untuk menguasai bola dan juga coba shooting sehingga para pemain Thailand bisa recover dan menyulitkan dia tadi untuk melepas bola. Ya, ini dia bagaimana akselerasi dari Kelly Stroyer. Ya, dan bukan cuma akselerasi, tapi ketika dia memberikan passing, nah ini juga akurat. Tapi Frankie terlambat mengambil keputusan ketika dia seharusnya bisa membagi bola secara cepat ke kanan. Ada pemain lain yang free di sana, sepertinya Sananta tadi. Ya, sementara sekarang tendangan dari Arkan Fikri. Coba ditajuk. Dibaca tadi bola oleh kiper. Masih terjadi duel. Apakah lemparan ke dalam? Oh, kembali sepak pojok didapatkan oleh Indonesia. Sudah memasuki atau juga menit terakhir di mana Indonesia kembali mendapatkan peluang dan Arkan Fikri kembali akan melakukan sepak pojok ya dari sebelah kanan pertahanan dari Thailand. Ya, cukup baik ya sepak pojok dari Arkan Fikri ya. Beberapa kali juga memberikan passing yang akurat. Tinggal bagaimana para pemain lain bisa memanfaatkan passing. Arkan baik. Ditinju saja bola. Sementara dibiarkan saja, ya Robby Darwis kali ini akan mengambil tugasnya sebagai lemparan ke dalam bagi Garuda Muda. Ya, berapa menit tambahan waktu? Kita tunggu 3 menit. Ya, memang tidak banyak pelanggaran yang terjadi ya di babak pertama ini ya. Ya, Robby Darwis agak lelah, jadi dia ngaso dulu. Sekarang diambil oleh Haikal. Ya, short throw in. Ya, ini dia Haikal kasih bola. Gol bunuh diri yang terjadi ketika Haikal mencoba melepaskan roket. Indonesia kembali memimpin. Doa dan dukungan Anda memberikan sebuah penampilan yang luar biasa dari Garuda Muda dalam 45 menit jalannya pertandingan di malam hari ini. Dari gol ketiga ini yang perlu digarisbawahi adalah pengambilan keputusan dari Haikal. Ketika dia dapat bola, dia masuk, langsung dia memberikan crossing ke dalam. Dia tidak berpikir lama ya. Itu dia langsung memberikan crossing. Tentu tujuannya adalah untuk memberikan bola ke dalam kotak penalti. Itu dia, tapi diintercept oleh pemain Thailand bernomor punggung 8. Itu dia intercept yang justru menjebol gawangnya sendiri karena penjaga gawang Siriwat sudah maju untuk bisa menangkap bola yang di crossing oleh tadi Haikal. Tapi pengambilan keputusan itu menjadi kunci tadi dari gol bunuh diri yang tercipta dari Thailand. Pengambilan keputusan dari Haikal dan juga sebelumnya pengambilan keputusan dari Kelly untuk melepaskan shooting. Kartu kuning pertama dikeluarkan ya. Dan ini yang memang harus kita jaga ya. Para pemain dari Thailand sudah terpancing emosinya. Ini mirip dengan apa yang terjadi di SEA Games ya. Dan kita tidak boleh terpancing. Betul, karena para pemain kita juga tampak bermain dengan tenang, ya, menikmati jalannya pertandingan. Karena bermain sepak bola itu harus dinikmati ya, jangan sampai ada pressure. Dan para pemain kita menikmati jalannya pertandingan, para pemain mengambil keputusan dengan benar, sehingga memang dari open play lebih banyak menciptakan peluang dan untuk antara ini unggul. Pemainnya baru masuk dari Thailand, Dana, karena mendapatkan kartu. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah gelandang pengangkut air, itu adalah tugas dia. Tapi dia melakukan pelanggaran dengan keras. Nah, itu dia menyepak ya tulang kering dari Haikal. Ya, dan seandainya ada VAR dan kalau ini Liga Inggris sudah merah itu. Ya, ini dia pelatih Itzara. Cuman memang ya kita tahu AFF belum pakai VAR. Ya, pelatih Itzara terlihat begitu
kurang bahagia dengan kondisi yang terjadi di babak yang pertama. Dan kita juga bisa melihat ya Bung Binder, bahwa tim Indonesia di babak yang pertama ini bermain tanpa kesalahan. Itu yang membuat mereka jauh mimpin, karena tidak banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, sejauh ini belum terlihat ada kesalahan ya. Dan itu yang memang menjadi kunci ya. Dan kita juga berharap terus para pemain dari Indonesia ini bisa melakukan hal itu. Betul, yang pertama passingnya benar, yang kedua adalah pengambilan keputusan yang sesuai dengan timing ya, sesuai dengan momentum. Sekarang Beckham Putra, masih Beckham, hai kembali Beckham. Anda lihat bagaimana Spartannya Beckham Putra. Ya, inilah Beckham Putra, dan membuat para pemain dari Thailand pun juga harus melakukan kesalahannya. Inilah Indonesia yang memang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, bermain tenang, bermain untuk bisa memanfaatkan segala kelebihannya tanpa terpancing emosi. Ya, mungkin ini adalah peringatan terakhir bagi Cukit ya. Ini pelanggaran kedua yang dia lakukan. Dan ini juga tergolong pelanggaran yang cukup keras, itu dia. Ini pelanggaran yang keras. Ini kedua kali dia lakukan tapi tidak mendapatkan kartu kuning. Tampaknya ini final warning bagi dia ya. Kalau ada pelanggaran lagi, kemungkinan kartu kuning nih. Dan para Thailand yang tidak bisa membaca pergerakan dari para pemain